Boom, you're gonna get it. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama gue Sandi di episode 4. Pada episode kali ini gue bakal ngasih kalian tips bagaimana caranya bisa fasih berbahasa Inggris tanpa kursus. Well, sebenarnya dari dulu banget gue udah sering ditanyain sih sama orang-orang di sekitar gue, Sandi, lu kursus bahasa Inggris di mana? Sandi, lu alumni London School ya waktu SMP sama SMA? Oh, sering ditanya juga, Sandi, lu di rumah sama bokap nyokap lu sering bahasa Inggris ya? Atau Sandi, lu pernah tinggal di luar negeri dalam waktu yang sangat lama nggak waktu lu kecil? Well, di vlog ini I will say all the answer from the question itu adalah no. Jadi gue sama sekali nggak pernah kursus bahasa Inggris. Gue apalagi alumni London School or whatever. Gue alumni sekolah negeri biasa sama dengan teman-teman mostly. Gue di rumah nggak pernah bahasa Inggris because my parents apparently they couldn't even say simple words in English. Gue juga nggak pernah tinggal di luar negeri waktu gue kecil. So all of it I learned by myself. Jadi gue semua mempelajari itu within myself, dengan diri gue sendiri. Dan pada vlog kali ini gue bakal ngasih kalian rahasianya gimana kalian bisa fasih berbahasa Inggris tanpa kursus. Because I realize bahwa nggak semua orang punya kondisi yang beruntung bisa membiayai anaknya misalnya untuk kursus bahasa Inggris, because you know it is just there are just many people out there, mereka don't have the chance like that. So that's why I'm here. Gue bakal ngasih kalian rahasia yang gue lakuin, dan tips ini gue beri nama 10 ultimate tips untuk bisa fasih berbahasa Inggris tanpa kursus. Tips ini, to be honest, gue lakuin dari pertama kali gue belajar bahasa Inggris sampai sekarang. Honestly, until today, bahkan sampai tadi siang pun gue masih ngelakuin tips ini. There we go. Tips yang pertama, kalau kalian pengen fasih berbahasa Inggris, kalian yang pertama, tugas pertama adalah you have to love English. Because it is really important. Bagaimana kalian bisa melakukan sesuatu yang gak kalian suka gitu loh. Kalau kalian suka, itu kalian akan lebih bersemangat, punya intention, punya motivation untuk menguasainya. Tapi kalau enggak, you don't even wanna say it, you don't even wanna learn it, okay? Sangat penting untuk cinta bahasa Inggris. Kalau gue dulu, waktu gue SMA, ceritanya gimana gue bisa jatuh cinta sama English. Ada seorang VJ namanya VJ Daniel. Well, siapa sih yang gak kenal VJ Daniel? Like, you know, he is super famous waktu gue SMA. Dan gue tuh nontonnya di TV waktu itu, di MTV. Dan dia tuh kalau VJ dulu kan selalu bahasa Inggris. Terus gue kayak, wow, orang ini keren juga ya kalau bahasa Inggris gitu loh. Dan dari situ I fall in love with English for the first time. Jadi kayaknya gue pengen deh kayak gitu. Kayaknya gue pengen bisa bahasa Inggris gitu loh. So that is probably the very first moment I fell in love with English, yaitu ketika gue ngeliat VJ Daniel. But anyway, kalian bisa mencari cara kalian sendiri untuk bisa falling in love with English. You don't need to love another VJ Daniel, like you can find your love by yourself. Dan setelah itu kalian harus menentukan alur kalian mau kemana. Kalian akan menganut aliran apa? Apakah kalian akan menganut American English, atau British English, atau Australian English, or whatever. Why does it matter? Karena itu akan mempengaruhi kalian dalam mempronounce words atau beberapa vocabularies. Itu punya perbedaan walaupun nggak terlalu signifikan, but sometimes a bit complicated if you try to get both, atau kalian nggak punya pendirian what actually you want to learn. So that is tips number 1. Second tips, ini sampai sekarang gue juga masih ngelakuin, yaitu kalian harus menghafal 3 kata baru setiap hari. Bagi kalian yang baru mau memulai atau yang udah sedang belajar, ini nggak usah terbebani dengan 3 kata ini. It can be more, kalian boleh lebih dari 3. Kalau kalian mau menghafal kata, yang paling penting untuk kalian hafal adalah kata yang paling sering digunakan dalam basic conversation. Atau misalnya ingin, akan, makan, pokoknya atau, dan, itu semua kata-kata basic yang menurut gue penting kalian hafal. Dan kalian harus menghatamkan itu, dan setelah itu akan berlanjut ke kata-kata yang lain. Setelah kalian menghafal 3 kata ini, ingat juga untuk belajar how to pronounce it.
bagaimana cara kalian mengucapkan kata itu. Well, banyak banget persepsi yang beredar kayak ya udahlah gue nggak usah perbaiki cara pengucapannya, toh bahasa Inggris itu bukan bahasa gue dari kecil. It's not more my mother tongue. But I can tell you guys, kalau kalian belajar, you have to be in total energy. Maksud gue, kalian harus maksimal, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena frankly, kalau kalian ngucapin kata dengan pronunciation yang kurang bagus, itu bakal kedengaran weird di telinga orang-orang asing. Misalnya, kita ambil satu kata important. Kalau kalian cuman ya udah gue bilang aja important itu kalau ditranslate orang bule itu mendengarnya painting. Painting. So, how do you actually hear kalau someone bicara sama kalian, benda ini painting banget. It sounds weird. Gue bukan mencela sebuah dialek, no. Tapi that is how it's gonna sounds like di telinga orang-orang bule misalnya. It's actually really matter gitu loh. Dan memang kalian harus udah terbiasa melipat mulut kalian karena bukan our mother tongue. Mulut kita itu akan berusaha semaksimal mungkin, walaupun mungkin gak estetik, but we can do it anyway. Hafal 3 kata and how to pronounce that. Okay? Tips number 3, setelah kalian menghafal 3 kata ini, your next task adalah kalian harus membuatnya dalam kalimat. Gue dulu waktu gue belajar bahasa Inggris itu, waktu gue bener-bener nol dan gue berusaha dengan keras, itu gue satu kata bikin 10 kalimat. Misalnya kata hari ini gue menghafal kata important, discussion, sama food. Gue bikin dalam kalimat, misalnya my house is really important. My friends is really important. Why is it important? Because I think without friends, I cannot do anything. So itu akan membantu kalian dalam membuat bahasa Inggris kalian lebih fluent. Dan somehow bahasa-bahasa seperti ini tuh bakal sering kalian gunakan ketika ngomong sama orang lain. So it is really important. Ingat ya, kalau kalian udah hafal 3 kata, make it in 10 sentence, 1 kata, terus speak it up, say it dalam pronunciation yang bagus. It is really essential, I can tell you that. Tips yang keempat yang pengen gue share ke teman-teman adalah bring dictionary all the time. Guys, trust me, kalian sekarang udah sangat beruntung karena you have smartphone, you have iPhone, you have internet everywhere. Kalian bisa mengakses internet, kalian bisa cari tahu arti kata dalam bahasa Inggris dalam waktu yang sangat cepat. Bisa download dictionary or whatever. Dulu di zaman gua, kita belum ada smartphone secanggih sekarang. So, dulu tuh ketika gua belajar bahasa Inggris, literally gue tuh beli kamus. Lu pada tahu kan guys, cara buka kamus kalau cari kata yang baru tuh ada abjadnya, kita harus buka terus dicari lagi. It takes a lot of time, honestly. I was super exhausted about it. Tapi today, kalian ada kata yang nggak kalian ngerti, sisa ketik, and there we go. You got the answer. So, kalian yang belum punya dictionary di HP-nya, install it now because you're gonna use it. Lagi jalan terus tiba-tiba berpikir bahasa Inggrisnya ini apa ya? You can open your phone and you can search it out, right? So it's all simple nowadays. You have no reason actually. So why don't you just do it? Yang kelima yang gue pengen bilang, ini adalah dari semua tips, menurut gue ini adalah tips yang lumayan mendorong dan mendongkrak kemampuan gue berbahasa Inggris, yaitu talk to yourself in front of the mirror for 20 to 30 minutes. Berbicaralah di depan cermin selama 20-30 menit dalam bahasa Inggris. Yes, it sounds super crazy karena waktu gue belajar bahasa Inggris menggunakan metode ini, you know what? My mom thought I was crazy. Jadi nyokap gue sampai bilang, lu kenapa, lu udah gila ya? Because it sounds super crazy, but let me tell you, kalian ketika practice di depan kaca itu bisa mendorong kalian untuk build your confidence. Jadi practice di depan kaca itu sangat bagus. Kalian bisa berbicara dengan diri sendiri. What are you gonna talk in 20 minutes? Apa yang akan kalian bahas dalam 20 menit sampai 30 menit di depan kaca? Kalian bisa bicara tentang something you are into, sesuatu yang kalian suka, everything you like. About food, about your hobbies, about your friends, about, whatever, okay?
kalian bisa bicara mengenai hal itu. Kenapa harus sesuatu yang kalian suka? Because kalau kalian suka sesuatu, you're gonna be super excited, and that is what we're looking for. Itu yang kita cari. Atau kalau nggak mau kayak gitu, kalian bisa bahas sesuatu yang lagi vibe atau yang lagi booming sekarang. Misalnya, you can talk about TikTok. You can just like talk about it or whatever. Kayak, hi guys, I have TikTok profiles, and if you are interested, you can visit it. I share my daily life or whatever. Jadi kalian bisa talk about it, you know? Atau kalian nggak mau tentang something yang lagi vibe, you can describe, bisa menggambarkan, no. Atau kalian bisa kalau pulang dari sekolah atau dari kampus, terus kalian marah sama seseorang, you can say it anyway. Kalian bisa ngomong, you know what, I don't like you so much because blah blah blah. So you can just made everything up to talk in front of the mirror. Itu sangat effective. I can tell you that. Gue sampai sekarang pun, to be honest, kalau gue lagi di depan cermin, entah itu di kamar mandi atau in my bedroom, I talk by myself. I do talk, I can tell you that. Karena it is just super efficient. I don't know, I just found it super important. So trust me, this talking in front of the mirror is a magic stuff. If you do it, boom, you're gonna get it.